Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Niluh Putudiani Yutasari, dosen dari Stikes Bina Usada Bali, Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan video pengajaran saya dalam mata kuliah Keperawatan Gerontik 2. Keperawatan Gerontik 2 memiliki bobot SKS 3 SKS dengan distribusi 2 teori dan 1 praktik. Adapun materi yang dijelaskan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah terkait dengan pemeriksaan panca indera, kemudian juga diet untuk lansia, manajemen nyeri, dan yang terakhir ada latihan fisik untuk lansia. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan bersama dengan mahasiswa terkait dengan manajemen nyeri pada lansia. Dan video pembelajaran ini adalah synchronous, jadi memanfaatkan Zoom meeting, yang nantinya akan dilanjutkan dengan asynchronous, yaitu memanfaatkan Google Classroom dalam penyusunan tugas dan pengumpulan tugas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video pengajaran terkait dengan manajemen nyeri pada lanjut usia. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, kembali lagi sama saya ya, adik-adik semuanya. Saya adalah Niluh Putudiani Yutasari, salah satu dosen di Keperawatan Gerontik 2 yang merupakan koordinator mata kuliah adik-adik semuanya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan manajemen nyeri pada lanjut usia, gitu ya, adik-adik ya. Nah, kemarin sebelumnya adik-adik sudah belajar terkait dengan diet untuk lansia nih. Nah, ada yang bisa memaparkan nggak sedikit? Apa sih review dari pembelajaran atau mata kuliah yang kemarin, adik-adik? Baik Ibu, perkenalkan nama saya Win, NIM 90, izin menyampaikan review pembelajaran kemarin. Ya, silakan Win. Baik Ibu, terkait diet lansia. Nah, diet lansia itu sangat penting terutama untuk lansia yang hipertensi, seperti diet lemak, diet garam, rendah garam. Nah, adapun pada lansia hipertensi, Niki membatasi konsumsi pemanis buatan dan makanan-makanan yang dengan kolesterol yang tinggi, seperti jeroan dan makanan olah-olahan dengan tingkat garam yang tinggi. Nah, adapun hal yang kita anjurkan untuk lansia hipertensi itu seperti konsumsi buah, sayur, dan tinggi kalsium. Seperti ini ke Ibu. Sekian, terima kasih Ibu. Baik, luar biasa ya Wiwin ya, menyimak dengan baik, dan tentunya ini juga mewakili ya, Wiwin mewakili teman-temannya yang lain dalam mereview topik yang kemarin gitu ya, topik pembelajaran sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui adik-adik, jadi Keperawatan Gerontik 2 ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan intervensi yang kita berikan pada lanjut usia. Yang pertama tadi diet ya, yang kedua sekarang adalah manajemen nyeri, kemudian ada latihan fisik, dan yang terakhir adalah pemeriksaan panca indera. Nah, itu kompetensi yang nantinya adik-adik akan dapatkan selama perkuliahan Keperawatan Gerontik 2 ini. Gitu ya. Nah, jadi pembelajaran kita seperti kemarin ya adik-adik, ada synchronous, yaitu langsung seperti ini, dan juga nanti akan ada penugasan dalam bentuk asynchronous. Jadi adik-adik nanti mengupload atau mengunggah penugasannya dalam Google Classroom, gitu ya adik-adik ya. Jadi nanti link Google Classroom akan saya berikan setelah perkuliahan ini. Oke, kita akan mulai sekarang adik-adik terkait dengan manajemen nyeri pada lanjut usia gitu ya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, mohon konfirmasi adik-adik apakah slide saya sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah ya, jadi tadi sudah direview ya oleh salah satu rekan dari adik-adik yaitu Wiwin tentang manajemen nutrisi lanjut usia, dan sudah sangat baik sekali pemahamannya ya. Nah, kita lanjut nih adik-adik. Jadi dalam mata kuliah kali ini kita akan
membahas tentang konsep nyeri, pengkajian nyeri, diagnosis keperawatan yang relate dengan konsep nyeri, dan juga manajemen nyeri gitu ya. Nanti adik-adik akan dibekali dengan beberapa pengetahuan tentang ini, dan hal ini juga mendukung nanti praktik yang akan adik-adik lakukan dalam mata kuliah ini, karena bobot SKS-nya nih 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik gitu ya adik-adik. Nah, kita akan langsung ke konsep nyeri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, lansia atau mungkin beberapa agregat lainnya itu pasti pernah mengalami nyeri gitu ya. Dan dari onsetnya itu ya, dari onsetnya kita akan mengetahui bahwa ada 2 jenis nyeri, ada nyeri akut dan ada nyeri kronis. Nah, kalau nyeri akut ini dibatasi tidak melebihi dari 3 bulan, sedangkan nyeri kronis itu lebih dari 3 bulan ya, Adik-adik. Lalu penyebabnya ada banyak nih, ada agen cedera yang fisiologis, misalnya inflamasi, iskemia, neoplasma gitu ya. Lalu ada agen cedera kimiawi dan ada pencederaan fisik. Nah, pencederaan fisik ini yang paling sering terjadi pada lansia ya. Misalnya jatuh, kemudian mengangkat benda berat, terbakar, trauma, dan lain sebagainya. Lalu ada pengkajian nyeri juga adik-adik. Jadi kita harus tahu juga ya, gimana sih caranya kita untuk mendeteksi apakah nyerinya itu berat atau ringan gitu ya. Nah itu kita bisa lihat dari skala nyeri deskriptif gitu. Jadi skala nyeri deskriptif ini kliennya atau lansianya menjelaskan secara deskriptif bagaimana nyerinya gitu. Ada numerical rating scale gitu ya. Jadi bisa diberikan dari titik 0 sampai dengan 10. 0 itu tidak nyeri sama sekali, sementara 10 itu adalah nyeri hebat gitu. Adik-adik pernah menggunakan ini sebagai pengkajian nyeri? Boleh di open mic ya. Jadi oke, jadi ada beberapa yang manggut-manggut nih ya. Berarti pernah melakukan pengkajian nyeri dengan NRS ini. Lanjut, ada juga face rating scale adik-adik atau face scale. Jadi face scale ini digunakan untuk beberapa lansia yang mengalami gangguan kognitif gitu, sehingga tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan numeric rating scale atau lansianya tidak bisa gitu dengan numeric rating scale. Jadi dengan face scale ngelihat wajahnya gitu ya, ngelihat wajahnya. Lalu diagnosis keperawatan ya adik-adik. Jadi diagnosis keperawatan itu tadi ada nyeri akut dan nyeri kronis. Jadi kalau nyeri akut itu kurang dari 3 bulan, sementara nyeri kronis itu lebih dari 3 bulan. Kemudian manajemen nyeri ini adik-adik. Jadi ada manajemen nyeri itu ada farmakologis dan non-farmakologis. Jadi ranah keperawatan itu sebetulnya di non-farmakologis. Nah, menurut Nick gitu ya, ada beberapa nih, ada TENS, distraksi, relaksasi, guided imagery, kemudian akupuntur, aromaterapi, pijat, dan kompres. Nah, kita lihat satu persatu ya adik-adik. Kalau TENS ini, jadi TENS ini adalah mengaliri listrik gitu ya, listrik yang ringan ke lansia, ke area nyerinya sehingga bisa meredakan nyeri. Kemudian distraksi itu memfokuskan perhatian dari lansia ke hal yang lain sehingga dia lupa sama nyerinya. Lalu relaksasi sesuai dengan namanya itu adalah membebaskan mental dan fisik dari ketegangan gitu ya adik-adik, jadi relax. Nah ini guided imagery, kalau guided imagery ini adalah membayangkan sesuatu yang bagus-bagus gitu ya adik-adik, yang terapeutik sehingga klien ini terdistraksi juga nyerinya. Dan aromaterapi, nah sesuai dengan namanya aromaterapi itu menghirup sesuatu yang membuat suasana nyaman gitu ya adik-adik ya. Lalu ini ada penelitian terkait yang kebetulan saya sendiri dan beberapa tim dosen lainnya sudah meneliti bahwa ternyata imajinasi terbimbing atau guided imagery dan juga aromaterapi lavender itu bisa meningkatkan kenyamanan lansia hipertensi dalam masa COVID-19. Nah ini ya ada pengaruhnya secara signifikan. Ada juga akupuntur, jadi menusukkan jarum gitu ya di bagian nyeri adik-adik. Lalu ada pijat ya. Kemudian ada kompres juga nih, ada kompres juga sehingga apa namanya, adik-adik bisa memanfaatkan ini sebagai aplikasi atau sesuatu untuk meredakan nyeri. Nah, oke, dari beberapa penjelasan ini ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan?
Oke, mungkin pertanyaan singkat ya dari Erika mungkin, Erika. Bebas aja, apa aja? Ada? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Mengapa kompres dingin bisa menurunkan nyeri nih, Kak, Bu? Oke, ya bagus ya. Jadi kompres dingin itu bisa menurunkan nyeri karena dia akan memvasokonstriksi atau menyempitkan pembuluh darah, ya, menyempitkan pembuluh darah si lansia sehingga respon nyerinya tersebut bisa berkurang, gitu ya, Erika ya, secara garis besarnya. Oke, bagus banget ya, Erika ya. Ada lagi? Oke, kalau saya lihat tidak ada pertanyaan lagi ya. Sepertinya sudah cukup jelas. Nah, sekarang saya punya kuis nih sebagai bahan evaluasi nih adik-adik. Yang pertama, ya, sebutkan 2 jenis nyeri berdasarkan onsetnya dan sebutkan durasinya. Ayo, silakan. Oke, Pradnya, Baby, Dewa Ayu ya. Silahkan yang menjawab adalah Dewa Ayu. Silakan. Baik Ibu, saya izin untuk menjawab kuis 1. Perkenalkan, saya Idewayu Dwi Anggreni. Sebutkan 2 jenis nyeri berdasarkan omsetnya dan sebutkan durasi nyerinya. Yang pertama itu ada nyeri akut, di mana nyeri yang timbul secara mendadak dan cepat menghilang, tidak melebihi 3 bulan. Dan yang kedua itu ada nyeri kronis, nyeri yang timbul secara perlahan lebih dari 3 bulan. Terima kasih, Oke, Bu. bagus banget ya. Untuk Dewa Ayu ya, nanti akan dapat hadiah ya, hadiah tambahan poin tentunya di keaktifan. Oke, yang kedua, sebutkan 3 jenis pengkajian nyeri dan jelaskan. Ayo. Oke, ya banyak yang resen ya. Oke, Dea, silakan Dea. Baik Ibu, saya izin menjawab. Perkenalkan saya Dea Pramita. Sebutkan 3 jenis pengkajian nyeri, yaitu yang pertama ada skala nyeri deskriptif, yaitu di mana alat pengukuran tingkat keparahan nyeri yang objektif. Yang kedua ada numerical rating scale atau sering disebut NRS, yaitu di mana pasien menyebutkan intensitas nyeri berdasarkan angka, yaitu 0 sampai 10, yang di mana 0 berarti tidak nyeri, 5 nyeri sedang, dan 10 itu nyeri berat. Yang ketiga ada face scale, yaitu skala wajah, yaitu yang dimana pasien disuruh melihat skala gambar wajah, yang dimana setelah itu disuruh pasien menunjuk gambar yang sesuai dengan nyerinya. Sekian Ibu. Terima luar biasa kasih. ya. Oke Dea, luar biasa, keren banget, sesuai banget ya sama yang dijelaskan tadi. Oke, satu lagi tentang guided imagery. Oke, raise hand, silakan, Adik-adik. Oke, banyak ya yang sudah terlihat di sini. Oke, Cynthia ya, Cynthia Ayu Mukti. Silakan, Cynthia. Baik Ibu, terima kasih. Jadi menurut saya, guide imagery yaitu imajinasi terbimbing di mana menggunakan imajinasi seseorang dalam suatu cara yang dirancang secara khusus untuk mencapai efek positif tertentu. Dan di mana tindakan membutuhkan konsentrasi yang cukup dan upayakan kondisi klien untuk mendukung seperti kegaduhan, kebisingan, bau menyengat, dan cahaya, dan dipertimbangkan agar tidak mengganggu klien saat melakukan guide imagery. Baik, sekian. Keren banget Cynthia, luar biasa ya, jadi sudah paham tentang guided imagery juga. Oke, karena mungkin waktu kita agak terbatas nih ya adik-adik, jadi 3 aja cukup ya untuk kuis ya. Terima kasih partisipasinya. Nah, kita lanjut adik-adik nanti di assessment. Nah, assessment ini adalah penugasan dari adik-adik semuanya, yaitu membuat telaah 1 artikel secara individu terkait dengan jenis manajemen nyeri pada lansia dan menjelaskan evidence-based practice-nya. Jadi artikel yang digunakan oleh mahasiswa ini harus berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya ya. Jadi kita pastikan di grup WAG nanti silahkan siapa misalnya Dewa Ayu mengambil materi ataupun artikel apa gitu, dijelaskan gitu ya di list. Nah kemudian nanti adik-adik submit ini di Google Classroom, linknya nanti akan saya sebarkan di WhatsApp group ya adik-adik secara asinkronus. Jadi batas terakhirnya itu adalah malam ini gitu ya adik-adik. Silakan mengerjakan sisa waktunya untuk pembelajaran mandirinya dengan membuat assessment ini. Gitu. Jadi ini akan menjadi bekal adik-adik untuk melakukan praktik minggu depan. Ya, adik-adik ya.
Nah, kesimpulannya ini ya adik-adik, jadi nyeri itu terbagi atas nyeri akut dan kronis berdasarkan onset nyerinya, dan pekajian nyeri itu bisa dilakukan dengan deskriptif, NRS, dan juga face rating scale. Lalu intervensinya ada farmakologis dan non-farmakologis, yang ranah keperawatan adalah non-farmakologis, yaitu ada TENS, akupuntur, kemudian pijat, aromaterapi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini daftar pustaka yang bisa adik-adik gunakan sebagai rujukan dari pembelajaran hari ini gitu ya. Dan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan jika masih ada pertanyaan dan lain sebagainya, adik-adik bisa kontak saya melalui WhatsApp. Saya sudah tergabung dalam WhatsApp grup yang di kelas adik-adik gitu ya. Dan semuanya saya sangat bangga sekali semuanya hadir tepat waktu di Zoom meeting hari ini, dan itu menjadi bahan evaluasi yang sangat-sangat baik gitu ya di mata kuliah ini. Dan partisipasi aktif adik-adik juga sangat-sangat baik gitu ya dalam perkuliahan hari ini, sehingga mudah-mudahan nanti evaluasi di akhir dalam UAS, UTS ataupun ujian praktek juga akan berhasil dengan baik ya. Terima kasih adik-adik semuanya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di kuliah ataupun topik yang lainnya, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom Namo Buddhaya. Rahayu. Sehat terus adik-adik semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, demikianlah video yang saya susun terkait dengan materi pengajaran di Keperawatan Gerontik 2, khususnya dalam topik manajemen nyeri pada lanjut usia. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya.